Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Jason Sambo. Pemirsa, sebuah kecelakaan yang melibatkan satu truk trailer terjadi di Jalan Sultan Agung Kranji, Bekasi, Jawa Barat. Dan hingga keterangan yang kami dapatkan hingga siang ini bahwasanya sudah ada 10 orang yang dinyatakan meninggal dunia, di mana 7 diantaranya merupakan anak-anak, sementara 3 lainnya adalah orang dewasa. Dan sampai dengan detik ini, upaya untuk bisa membersihkan dan juga mengevakuasi sejumlah material imbas dari kecelakaan masih terus dilakukan oleh pihak terkait, salah satunya pihak kepolisian dan juga pihak Dinas Perhubungan serta pihak pemadam kebakaran. Dan tadi kami juga sudah memperlihatkan kepada Anda dan mewawancarai PLT Wali Kota Bekasi, yaitu Tri Adianto, yang juga sudah meninjau langsung lokasi pasca kecelakaan yang ada di sana, dan ia memberikan keterangan bahwasanya masih dilakukan pembersihan dan juga upaya-upaya terkini yang bisa dilakukan untuk membuat situasi saat ini di sana lebih kondusif. Untuk sampai dengan saat ini, pemirsa, informasinya satu lajur sudah bisa dilalui, di mana tadinya 2 lajur ini tertutup akibat imbas tiang yang roboh atau yang jatuh. Namun saat ini lajur dari Bekasi menuju Jakarta ini masih dilakukan pembersihan hingga masih tertutup. Sementara untuk jalur sebaliknya ini dikatakan tadi diinformasikan sebelumnya sudah dapat dilalui. Dan untuk informasi terkini di lokasi, kita telah tersambung bersama dengan rekan kami Febrian Ahmad di sana. Selamat siang. Febrian, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi dan kondisi saat ini di tempat kejadian? Jason, benar bahwa tadi pukul 10:05 waktu Indonesia bagian Barat, sebuah truk trailer ini menabrak tiang, dan akibat dari tabrakan ini ada 30 orang yang menjadi korban, di mana 10 sampai dengan 11 diantaranya meninggal dunia dan sudah dibawa ke rumah sakit, dan sisanya masih dalam keadaan luka-luka. Dan beberapa jam setelah kecelakaan terjadi atau tabrakan terhadap tiang ini terjadi, proses evakuasi masih dilakukan, di mana kita bisa saksikan bahwa ada cukup banyak ini dari elemen pemadam kebakaran ikut membantu proses evakuasi ini untuk dapat membersihkan bekas dari tiang-tiang yang terjatuh ataupun yang roboh akibat tertabrak oleh truk trailer. Kemudian kalau kita lihat tadi atau baru saja ada mobil derek dari di Lantas Polda Metro Jaya dan juga dari Dinas Perhubungan yang sudah melakukan penggeseran dari tiang ini, karena memang size-nya cukup besar atau ukurannya cukup besar dan juga panjang, sehingga untuk dapat melakukan proses evakuasi terhadap tiang ini cukup sulit, sehingga tidak bisa langsung disingkirkan. Namun tadi upaya untuk dapat dilakukan agar membuka jalan ini dengan cara menggeser ke sebelah kiri, yang mana tadi tiang ini berada tepat di tengah jalan, namun kini setelah ditarik oleh mobil derek dari Dinas Perhubungan maka sudah berada di pinggir jalan, dan satu persatu ini akan dilakukan pemisahan tadi rencananya seperti itu, sehingga nanti akan lebih mudah untuk dapat dievakuasi. Ada juga tiang yang ada berdiri di lokasi ini yang roboh, tadi berdasarkan informasinya masih belum jelas ini tiang apa, namun dari beberapa warga dan juga dari pemadam kebakaran yang sempat kami tanyai bahwa ini tadi dikatakan merupakan tiang BTS atau tiang pemancar yang memang fungsinya untuk dapat memancarkan sinyal seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa di dalam tiang ini terdapat komponen baterai, sehingga dikhawatirkan bisa memberikan jika tidak segera dievakuasi. Namun yang membuat kondisi ini juga semakin sulit bagi pihak dari petugas keamanan melakukan pengamanan adalah dikarenakan ada banyaknya masyarakat yang terus menonton, sehingga jalanan ini menjadi begitu padat sehingga arus lalu lintas menjadi susah untuk dapat dilalui, dan juga petugas pun kesulitan untuk dapat melakukan proses evakuasi. Dan ini juga kita saksikan adalah salah satu unit dari kendaraan roda 2 yang diketahui sempat tertimpa dengan tiang BTS yang dikatakan seperti itu. Dan petugas dari kepolisian juga masih ada di lokasi ini. Ini ada beberapa dari tim Perlantas ataupun di Lantas Polda Metro Jaya yang memang sudah berada di lokasi sejak tadi pagi, dan ini juga kita lihat ada statement nampaknya yang akan diberikan
oleh dari pihak kepolisian. Silakan mengikuti bersama. Sama seperti apa yang akan diberikan. Apa namanya ini? Coba. Baik Febrian Ahmad, untuk sementara kami akan tahan dulu laporan langsung Anda dan mencoba memperbaiki kendala komunikasi. Nanti kita akan update kembali. Dan pemirsa, kami akan saat ini menayangkan video atau rekaman amatir detik-detik pada saat tiang di lokasi tersebut yang ditabrak oleh truk trailer ini rubuh yang saat ini sedang Anda saksikan. Ini adalah video amatir dari warga detik-detik saat tiang yang ditabrak oleh truk trailer pada pukul 10 pagi di Jalan Sultan Agung, Kranji, Bekasi, Jawa Barat ini rubuh dan kemudian menimpa ada di situ 2 motor, 1 pick up, di mana motor dan pick up tersebut terlindas truk. Dan untuk kejadian ini terjadi tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di dekat area tersebut juga ada sekolah dasar negeri di sana. Dan pemirsa, kami ulas kembali bahwasanya kecelakaan maut ini terjadi di Bekasi melibatkan sebuah truk tronton, 2 sepeda motor dan sebuah minibus, di mana 10 orang tewas dan 7 diantaranya merupakan anak-anak. Dan berikut kami putarkan kembali pernyataan Kombes Pol Latif Usman, Dirlantas Polda Metro Jaya. Yang terlibat kendaraan truk tronton dengan 2 sepeda motor dan 1 kendaraan box pickup yang terimbas daripada robohnya tiang Telkom. Baik, kemudian untuk jumlah korban, Pak Latif, data awal, data terkini yang Anda kantongi ada berapa orang? Ya, secara keseluruhan juga jumlah korban ada 30 orang. Yang meninggal sampai terdata saat ini 10 orang. Dan ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Ananda yang ada di Kota Bekasi. Dan TKP ini berada di Jalan Sultan Agung, Bekasi Kota. Oke, TKP berada di Jalan Sultan Agung ya? Ya, betul. Baik. Pak Latif, tadi Anda mengatakan ada 30 korban begitu ya, 10 meninggal dibawa ke RSUD Kota Bekasi dan Rumah Sakit Ananda. Kemudian 20 sisanya ini berarti luka-luka dibawa ke rumah sakit mana, Pak Latif? Enggak, sama itu dari 30 itu ada begitu, yang 7 ada di Rumah Sakit RSUD, yang 23 ada di Rumah Sakit Ananda. Yang di Rumah Sakit RSUD itu yang meninggal 7, yang di Rumah Sakit Ananda yang meninggal 3. Nah, baik. Korban meninggal 7 di RSUD dan 3 berada di Rumah Sakit Ananda. Pak Latif, kami perdalam lagi. Untuk korban, apakah mayoritas betul adalah anak-anak mengingat itu berdekatan dengan sekolah dasar, Pak Latif? Iya, kebetulan ini memang halte. Anak-anak sekolah yang menunggu angkutan mungkin berada di halte SD 2. Di SD 2. Baik. Berarti lokasi yang merupakan lokasi kejadian kecelakaan ini adalah halte tempat menunggu yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah itu? Iya, betul. Mereka sedang berada di dekat halte untuk menunggu angkutan. Tiba-tiba ada kendaraan yang trontonnya nyelonong menuju ke tempat anak-anak sedang berkumpul tersebut. Apakah bisa disimpulkan ke-10 korban meninggal dunia ini adalah semuanya adalah anak-anak, Pak Latif? Anak-anaknya itu ada 7 orang ya. Yang tadi supir box karena tertimpa daripada tower Telkom 1 orang. Dan pemirsa, kita akan kembali memperbarui informasi bersama dengan rekan kami Febrian Ahmad langsung dari lokasi. Febrian, bisa dijelaskan kembali sampai dengan informasi beberapa menit yang lalu tiang atau robohan tiang ini masih menutup sebagian ruas, yaitu ruas dari Bekasi ke Jakarta. Hingga saat ini apakah ruas tersebut masih tertutup dan belum dapat dilalui oleh masyarakat?
Jason, benar kalau tadi saat tertabrak pada pukul 10 lewat 05 waktu Indonesia bagian Barat, tiang ini roboh, kemudian dia berada di tengah-tengah jalan yang tepatnya ini merupakan Jalan Sultan Agung. Namun setelah itu pihak dari Polri dibantu juga dengan Dinas Perhubungan mendatangkan mobil derek, di mana yang semula kita bisa lihat tiang ini berada di tengah jalan, kini posisinya sudah berada di lebih mengiri seperti itu ya, lebih dekat dengan trotoar, dan juga beberapa kendaraan yang akan menuju atau melintasi ruas jalan ini sudah bisa lewat dari lokasi ini. Kita juga bisa saksikan bahwa proses evakuasi dari tiang ini cukup sulit dilakukan karena dia cukup tinggi dan juga cukup panjang, sehingga harus dipisah-pisah satu persatu terlebih dahulu baru bisa dievakuasi secara keseluruhan dan akan diangkut dan juga dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Karena ada kekhawatiran bahwa masih ada aliran listrik yang terjadi ataupun yang ada di dalam tiang ini, sehingga perlu dilakukan proses evakuasi secepat mungkin. Dan tingginya tiang ini merupakan tiang yang sudah berada di lokasi ini, dan lokasinya juga dekat dengan sekolah yakni SD Kota Baru 2 dan juga 3. Kami mendapatkan informasi dari pihak pemadam kebakaran dan juga pihak warga bahwa tiang ini merupakan tiang pemancar sinyal telekomunikasi atau juga dapat dikatakan tiang BTS. Tadi juga ada yang mengatakan bahwa tiang ini merupakan tiang yang juga mengandung unsur baterai, sehingga tiang ini cukup berat seperti itu. Bukan hanya tiang listrik biasa, namun juga tiang yang dapat memancarkan sinyal. Dan ketika tabrakan terjadi juga tadi sudah dievakuasi beberapa kendaraan. Kami sempat melihat juga ada beberapa motor yang tertimpa, sudah dibantu evakuasi. Kemudian juga ada korban-korban yang semula ada di sini juga sudah dibawa ke rumah sakit. Total korban yang kami dapatkan sementara adalah sebanyak 30 korban, di mana ada 10 sampai dengan 11 korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan 7 diantaranya ini diduga merupakan anak-anak. Kita akan mencoba, dan baik, ini adalah situasi saat ini. Kita akan mencoba berbicara dengan Kapolsek dari Kota Bekasi, yakni Pak Kompol Salahuddin. Pak, bisa dikonfirmasi lagi karena ini masih menjadi banyak pertanyaan. Ini tiang apa Pak yang tertabrak ini? Ya, ini setelah kami latih berkoordinasi dengan pemilik daripada tower ini, ternyata informasinya bahwa ini milik Smart Friend. Punya Smart Friend. Berarti ini yang bertanggung jawab siapa Pak? Kalau tiang ini memang roboh, bagaimana? Kalau memang namanya kalau ada yang merusak, berarti dia harus tanggung jawab. Dalam hal ini, karena ini ditabrak oleh supir yang kebetulan supirnya kita amankan, maka dia bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas kerusakan-kerusakan itu. Itu baik terhadap pemilik tower ini, juga kepada korban-korban lain. Ya, situ kan ada kurang lebih korban meninggal 11 orang. Baik Pak, kami ingin konfirmasi lagi ulang. Tadi sebenarnya Pak Latif Usman sempat ke lokasi itu dan juga mengatakan pada tim kami bahwa korban adalah 10 dan ini masih bisa bertambah. Kami ingin mengkonfirmasi lagi lebih detail. Korban sebenarnya ada berapa Pak yang meninggal dunia, baik itu yang luka-luka, dan totalnya berapa? Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan pihak tenaga dokter yang memang merupakan rekan kerja kami. Yang ada di RSPAD Bekasi itu kurang lebih yang meninggal 8 orang. Baik. Sementara yang di rumah sakit Ananda itu 3 orang. Jadi jumlahnya 11 orang. Adapun Bapak Dir tadi memberikan informasi 10 orang itu memang masih pada posisi itu. Tetapi kelanjutannya ada kejadian kembali yang akhirnya terjadi tambah lagi 1 orang, 11 orang. Berarti terkonfirmasi bahwa 11 orang meninggal dunia. Kalau untuk korban yang luka-luka sampai dengan saat ini berapa data yang sudah terkumpulkan? Tadi terdeteksi baru kurang lebih 20 korban luka-luka, sementara masih berada di 2 rumah sakit tersebut. Artinya ada 31 di mana 11 meninggal dunia dan 20 dalam keadaan luka-luka Pak ya? Betul. Ya. Bapak, ini mungkin bisa digambarkan sebagai pihak yang mungkin mengontrol area ini dan melihat secara langsung situasi di sini. Tiang ini posisinya di mana Pak? Sehingga kenapa bisa sampai tertabrak dan juga ketika terjatuh bisa menutup tengah-tengah jalan? Ntar dulu. Aku mesti dulu karena saya Bang, posisi tiang tadi di mana? Sebentar ya. Posisi tiangnya di mana? Pas di sini ya? Pas pojok situ ya? Dekat pohon. Oh ya. Jadi setelah kami tadi melakukan cek,
tadi kan kita nggak bisa melihat karena memang posisinya ada di bawah truk. Setelah kami cek dan ternyata ada di samping kanan daripada halte. Jadi dia deret dengan halte, berada pinggir sebelah kiri jalan. Sekali lagi Pak, satu kali lagi, korban tewas total kini ada berapa? Tadi tercatat 11 orang. 11 orang. Dengan rincian? 8 orang berada di rumah sakit RSUD Kota Bekasi. Yang kedua di Amanda sebanyak 3 orang. 8 di RSUD Kota Bekasi, 3 orang di Amanda, RSUD Amanda, berarti totalnya adalah 11 orang meninggal dunia. Dan 20 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Mayoritas korban ini ada kabar bahwa adalah anak-anak sekolah, bagaimana Pak? Tadi campuran. Anak-anak sekolah itu ada kurang lebih tercatat 4 atau 5 orang. Sebagian ada ibunya, ada keluarga yang menjemput, juga ada yang jualan. Di sini kan ada jualan di sebelah pinggir jalan ini. Ada yang jual bakso, ada jual gorengan, sehingga terjadi korban itu yang ada di pinggir jalan ini menjadi korban akibat tabrakan truk. Baik. Pak, kemudian kita melihat bahwa ini merupakan kecelakaan yang menutup jalan seperti ini. Proses evakuasi ini bagaimana mekanismenya? Apakah akan dipotong-potong terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, betul. Pertama, karena mobil truk ini ada di pinggir jalan, kemudian pemancar ini ada di tengah jalan. Untuk bisa mendapatkan mempercepat evakuasi, kami mengeluarkan mobil truk dulu. Setelah ditarik dengan menggunakan derek, baru kami melakukan pemotongan terhadap ini setelah kita pinggirkan, supaya lalu lintas bisa cepat berjalan karena cukup lama terjadinya tertahannya arus lalu lintas. Oke, baik. Berarti ini berapa lama kira-kira proses ini akan dilakukan? Mungkin ini setengah jam lagi udah beres karena saya lihat dibantu oleh rekan-rekan dari teman kebakaran, dibantu oleh tim teknis dari dari Smart Friend, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan cepat. 30 menit Pak ya. Baik, kita tentunya upayakan agar terjadi. Bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV, dan pemirsa kita bisa konfirmasi bahwa korban yang meninggal dunia ini ada sebanyak 11 orang, dan juga dari 11 ini dan dari 11 orang ini tentunya 8 diantara Mobil berada di posisi yang sangat sulit untuk kita. Ya, 11 orang, 8 diantaranya meninggal dunia di RSUD Kota Bekasi, dan 3 diantaranya meninggal dunia di Rumah Sakit Ananda, yang artinya kalau tadi semula informasi yang kami dapatkan ada 10 korban meninggal dunia, maka kini sudah terupdate bahwa korban yang meninggal dunia adalah sebanyak 11 korban, di mana ada 7 diantaranya diduga merupakan anak sekolah. Dan untuk korban yang luka-luka dan juga masih dirawat di sejumlah rumah sakit, totalnya adalah sebanyak 20 korban, artinya total korban keseluruhan adalah sebanyak 31 korban, dengan rincian 11 meninggal dunia dan juga 20 diantaranya masih dalam proses perawatan kalau dalam kondisi luka-luka. Kita akan saksikan lagi di sini. Ini adalah proses yang sedang dilakukan oleh pihak dari tim pemadam kebakaran, kemudian juga ada beberapa warga yang ikut membantu nampaknya dalam proses evakuasi dari tiang ini, karena tiang ini juga cukup panjang. Pemirsa, kalau kita lihat panjangnya dia bersambung-sambung seperti itu, sehingga kalau untuk melakukan proses evakuasi dari ini memerlukan waktu untuk memutus ataupun memotong-motong terlebih dahulu dari masing-masing tiang ini, barulah kemudian ini bisa dilakukan pengangkatan. Dan ini juga kita bisa lihat adalah komponen-komponen yang nampaknya ini merupakan komponen yang semula mengandung listrik, yang juga ada di pucuk dari tiang ini, dan kita bisa saksikan juga bahwa dikonfirmasi bahwa ini merupakan tiang BTS sebelumnya, yang merupakan pemancar dari jaringan telekomunikasi. Namun kami belum dapat mengkonfirmasi siapa pemilik pasti dari tiang jaringan pemancar telekomunikasi ini. Dan kalau kita lihat seksama ada cukup banyak kabel-kabel, kemudian juga ini masih ada bekas-bekas runtuhan dari tiang-tiang tersebut, sehingga memang dapat dipastikan atau dapat dielaborasi pernyataan dari sejumlah pihak tadi yang mengatakan ini merupakan tiang dari BTS. Dan seperti ini kondisinya, kalau kita lihat memang sebenarnya ini merupakan tiang yang cukup kuat, karena rangkanya nampaknya ini juga dari beton, dan juga ada
kawat seperti ini ya. Ini merupakan konstruksi yang seharusnya cukup kuat dan juga sudah sesuai dengan bagaimana seharusnya tiang itu didirikan. Yang artinya pada saat mobil tadi truk trailer menabrak, nampaknya memang begitu kencang dan juga kuat sehingga mengakibatkan tiang yang kokoh ini menjadi jatuh. Baik, kemudian juga pemirsa, sejumlah petugas masih terus berada di lokasi ini, ikut membantu untuk dapat melakukan pemutusan listrik. Kita bisa lihat itu listrik, beberapa kabel-kabel listrik masih diputuskan karena dikhawatirkan masih ada aliran listrik yang terjadi di sini, dan juga lokasinya pun masih berdekatan dengan warga. Cukup banyak juga warga yang sebenarnya ada di lokasi ini yang melihat langsung untuk dapat menyaksikan dari peristiwa kecelakaan ini. Dan baru saja pemirsa kita melihat itu ada kelompok yang datang berbaju berwarna abu-abu, dan nampaknya itu merupakan pihak dari Jasara Harja. Kita akan coba mendekati pihak dari Jasara Harja yang sudah datang ke lokasi ini. Kita akan keluar dari atau kita akan berpindah dari tempat di mana tiang ini yang sudah dipinggirkan saat ini, dan masih ada cukup banyak petugas yang melakukan proses dari pemeriksaan ini. Dari Jasara Harja mungkin ada yang bisa untuk ditanyai dengan Ibu atau siapa? Mungkin bisa dikonfirmasi ini laporannya seperti apa sehingga Jasara Harja ke lokasi ini, Bu Dewi? Ya, siap. Karena kami adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melindungi seluruh korban kecelakaan lalu lintas. Jalan ini yang pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa dan prihatin atas kejadian musibah ini. Infonya 30 orang korban, 10 meninggal dunia, 20 luka-luka. Terkait dengan keterjaminan, kami masih mendata dan masih menunggu laporan dari kepolisian. Insya Allah kalau melihat seperti ini masuk dalam lingkup Undang-Undang Keterjaminan di pasal 34. Di pasal 34 itu kami melindungi korban kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan. Gitu. Nanti kita lihat. Sejauh ini yang kami lihat seperti itu, tetapi kami belum bisa rilis apakah seluruh korban dapat kami cover atau tidak. Ibu Dewi, kami mohon mengkonfirmasi lagi bahwa tadi kami juga sempat berbincang dengan Kapolsek Bekasi Kota yang mengatakan korban sebenarnya sudah terupdate 11 atau 10, Bu, kalau dari Jasara Harja mendapatkan informasinya. Sampai saat ini 10. Sampai saat ini 10. Baik, siapa saja? Apakah sudah dapat informasi dari korban-korban ini? Masih melakukan pendataan. Masih melakukan pendataan. Apakah memang ada kabar bahwa ini banyak anak sekolahnya? 2 rumah sakit kan. Kami nanti setelah ini, nanti saya ketemu dengan Pak Dirgakum. Setelah ini nanti kami akan melakukan pendataan di rumah sakit. Tadi Ibu Dewi katakan bahwa ini akan ada pengecekan apakah memang korban ini dapat mendapatkan bantuan dari Jasara Harja sebagai korban kecelakaan. Apa saja yang menjadi kriteria dari bantuan itu? Nanti kami lihat dulu laporan polisinya seperti apa, karena keterjaminan itu sesuai dengan laporan polisi yang keluar nanti. Artinya kriterianya akan seperti apa yang memastikan bahwa mereka nanti akan dapat atau tidak? Ya, ketika polisi nanti bahwa kecelakaan ini nanti tercover sesuai dengan kami Undang-Undang 33 atau 34, itu nanti kami akan menjamin. Jika tercover nanti jaminan seperti apa yang akan diberikan? Meninggal santunan. Jadi yang meninggal dunia itu setiap orang 50 juta rupiah. Yang luka-luka dirawat rumah sakit maksimal 20 juta rupiah. Itu akan diberikan kepada ahli waris atau bagaimana, atau memang untuk yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah. Nanti kami melakukan pendataan, segera nanti terhubung dengan Dukcapil, nanti langsung kami cari ahli warisnya. Insya Allah kurang dari 24 jam kami dapat menyelesaikan santunannya. Kemudian kalau ke rumah sakit kita akan mengeluarkan garansi letter, jaminan ke rumah sakit. Berarti akan dicek dan juga akan memberikan garansi letter. Terima kasih Bu Dewi sudah bergabung bersama kami di Metro TV, dan pemirsa kita juga bisa saksikan bahwa proses evakuasi pun masih berlangsung, di mana ini cukup menutup badan jalan di Jalan Sultan Agung yang berada di Kecamatan Bekasi ini. Kita akan menuju ke sana. Pemirsa, kita akan lihat lagi bahwa nampaknya memang kecelakaan seperti ini justru menarik perhatian dari warga dan juga membuat warga
berkumpul seperti itu, dan ini dikhawatirkan justru bisa menghambat proses evakuasi yang dilakukan. Dan kita bisa saksikan juga bahwa pihak dari kepolisian yang terdiri dari sejumlah polisi ini mengimbaukan kepada masyarakat untuk dapat tidak berkumpul ataupun tidak melihat seperti itu ataupun mengabadikan proses evakuasi yang sedang berlangsung, agar bisa cepat-cepat evakuasi ini berlangsung dan juga jalanan bisa dapat segera kembali dibuka. Mengingat memang untuk tiang yang roboh ini ataupun yang tertabrak ini merupakan tiang yang cukup panjang dengan konstruksi yang cukup kokoh sehingga memerlukan waktu, yang mana jika pihak dari warga terus berkumpul maka dikhawatirkan selain membahayakan namun juga bisa menghambat dari proses evakuasi yang akan dilakukan. Kita juga dapat melihat bersama, ini nampaknya sedang ada pengukuran yang dilakukan, namun kami belum tahu pasti. Pak, ini buat apa, Pak? Ini buat apa, Pak? 3D. Scanner, ya. Scanner, fungsinya untuk apa, Pak? Ini, Pak. Fungsinya untuk apa ini, Pak? Sebentar, Pak. Baik. Siap. Ini merupakan nampaknya adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat menganalisis proses ini terjadi. Untuk menganalisis, Pak, ya? Setelah kejadian. Untuk menganalisa sesaat sebelum setelah kejadian. Ini adalah 3D scanner yang digunakan untuk melihat menganalisa sesaat sebelum dan sesudah kejadian. Ya, nanti cara kerjanya seperti apa, Pak? Nanti alat ini akan dimasukkan ke alat lagi, masuk ke komputer, jadi bisa nanti gambaran kendaraan yang sebenarnya akan tahu. Ada data ataupun ada CCTV atau bagaimana yang dapat terkoneksi langsung dengan alat ini atau bagaimana untuk dapat melihatnya? Ini langsung semuanya bisa diketahui dari alat ini. Butuh waktu berapa lama untuk dapat mengetahui kira-kira? Setelah scanner ini selama 2 menit, nanti bisa dimasukkan, ada alatnya langsung masuk, nanti dimasukkan ke alat PC crash namanya. Nanti yang terbahasa dari alat itu apa data yang akan keluar? Gambaran sesaat dan sebelum kendaraan ini terjadi laka akan keluar, akan ketahuan. Dalam bentuk 3 dimensi atau bagaimana? Iya, betul. Dalam bentuk 3 dimensi. Pak, kalau CCTV apakah nanti akan dielaborasi juga dengan ini? CCTV hanya untuk pembuktian aja, untuk ini benar atau tidaknya nanti akan ketahuan dari sini. Baik. Karena ini sangat-sangat luar biasa gunanya. Terima kasih Pak sudah memberikan penjelasan kepada kami. Ini merupakan alat 3D scanner yang dikatakan tadi bahwa ini digunakan alat ini untuk dapat menganalisis kecelakaan yang terjadi, baik itu sebelum, pada saat kecelakaan terjadi, ataupun sesudah kecelakaan terjadi. Kita juga bisa saksikan bahwa proses evakuasi masih berlangsung, di mana sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, sampai dengan saat ini hampir pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, artinya ada waktu sebanyak 4 jam evakuasi masih berlangsung dan juga dilakukan. Garis polisi juga masih dipasang, namun nampaknya warga ini begitu penasaran dengan proses ini. Ya, dan pemirsa, untuk sementara kami laporkan demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, Febrian Ahmad, terima kasih atas laporan langsung Anda. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengupdate informasi terkini di sana, dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.